Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Fathul Aziz, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Salatiga dengan NIM 27030251832. Pada hari ini, Rabu tanggal 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Muhammadiyah Keranggan kelas 5 dengan materi ibadah haji. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, ya marilah kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan. Siap-siap berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kami kefahaman Pancasila satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh lima kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebelum Pak Guru memulai pelajaran, Pak Guru ingin mengecek kehadiran anak-anakku semua ya. Pak Guru panggil satu-satu ya. Yang pertama Alzio hadir. Kemudian yang kedua Nada Hadiro. Kemudian Ata ya. Kemudian Iqbal. Valen. Oh, Valen sakit hari ini ya. Ini ada satu teman kita yang tidak bisa berangkat ya. Mas Valen tadi sudah izin sama Pak Guru, katanya hari ini tidak bisa mengikuti pelajaran karena sakit. Kita doakan mudah-mudahan Mas Valen cepat sembuh, bisa mengikuti kegiatan pembelajaran seperti biasa. Amin ya. Baik anak-anakku semua, pada pelajaran yang terlalu kita telah pelajari apa? Oke, Mbak Alma? Ukhuwah Islamiyah, betul ya. Jadi pelajaran yang telah lalu kita sudah belajar tentang ukhuwah Islamiyah, persaudaraan dalam Islam. Lah hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari saat ini, yaitu ibadah haji, itu ada hubungannya. Karena ibadah haji itu ibadah yang dilakukan secara bersama-sama. Bersama-sama itu ada hubungannya dengan persaudaraan ya. Di mana di dalam melaksanakan ibadah haji itu umat Islam harus bersaudara sehingga ibadah haji itu bisa terlaksana dengan baik. Oke, selanjutnya Pak Guru ingin bertanya ini ya, apa sih itu ibadah haji? Oke, silakan Mbak Alma, apa itu ibadah haji?
ibadah yang dilakukan di kota Mekah. Selanjutnya Pak Guru ingin bertanya lagi ya, ibadah haji itu ngapain aja sih di sana? Oke Mbak Ara. Berkeliling-keliling Ka'bah. Oh iya, berkeliling-keliling Ka'bah ya. Jadi kemudian yang terakhir Pak Guru ingin bertanya lagi, kira-kira siapa yang mau jawab ya? Mengapa ibadah haji itu penting bagi umat Islam? Oke Mbak Nora. Karena termasuk rukun Islam. Oh iya, rukun Islam yang keberapa Cah? Iya. Rukun Islam yang kelima. Yang pertama, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas yang namanya ibadah haji. Sebelum Pak Guru masuk ke materi, Pak Guru ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini ya. Yang pertama, tujuannya biar nanti kalian semua bisa menjelaskan makna dan tujuan haji, yaitu yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa menyebutkan dan mengurutkan rukun dan wajib haji. Jadi nanti ada rukun, ada wajib haji. Kemudian yang ketiga itu kalian nanti bisa mengaplikasikan. Tahu mengaplikasikan? Menerapkan ya nilai-nilai ibadah haji dalam kehidupan sehari-hari ya. Baik, pembelajaran kali ini ya. Jadi ibadah haji tadi sudah dijawab oleh anak-anak, ada yang katanya di Mekah, ada yang berkeliling-keliling Ka'bah ya. Jadi ibadah haji itu ibadah yang termasuk rukun Islam tadi yang disebutkan oleh Mbak Naura. Kenapa umat Islam wajib melaksanakan? Karena termasuk rukun ya. Rukun itu menjadi syarat agar kita dalam beragama itu menjadi lebih lebih sempurna ya. Sudah syahadat, sudah sholat, sudah zakat, sudah puasa, baru dilengkapi dengan haji. Namun haji ini berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya ya. Jadi ibadah haji ini ditentukan oleh tempat dan waktu, jadi terikat membayangkan. Selanjutnya kita akan masuk ke materi. Pak Guru ingin menampilkan materi yaitu tentang ibadah haji biar kita lebih paham, lebih memaknai apa itu ibadah haji. Berkunjung ke Baitullah ya, untuk menunaikan beberapa amalan haji ya. Dan di dalam ibadah haji itu ada syaratnya. Syarat ibadah haji itu ada berapa Cak? 5. Oke ya. Yang pertama adalah Islam, jelas. Kemudian yang kedua adalah balik. Kemudian yang terakhir adalah merdeka. Sudah merdeka semua. Kemudian selanjutnya yaitu adalah nanti di dalam ibadah haji itu ada wajib haji dan ada rukun haji. Ada yang tahu perbedaannya? Apa wajib sama rukun? Mbak Alma tahu apa enggak? Tidak tahu. Oke ya, kita belajar bersama biar tahu. Wajib haji adalah rangkaian amalan dalam ibadah haji yang apabila tidak dikerjakan hajinya tetap sah, tapi harus membayar dam ya, denda. Dam itu denda. Jadi sama orang melaksanakan rangkaian ibadah hajinya itu sah, tapi harus bayar dam ya. Wajib haji ada berapa itu sah? Berapa ada? 6 ya. Yang pertama apa? Ihram. Oke, yang kedua coba Ata. Yang kedua apa ta? Iya, mabit di Musdalifah. Oke. Nah, kemudian yang terakhir apa Mbak Nada? Tawaf wada. Itu ada rukun haji. Nah, ini rukun haji. Ketika tidak menunaikan atau amalan ibadah haji, maka hajinya tidak sah dan tidak bisa diganti dengan dam atau denda ya. Yaitu yang pertama adalah ihram. Ihram itu adalah memakai kain ihram ya, yang dianjurkan dengan mandi dahulu. Ihram itu untuk wukuf. Nah, rukun yang kedua namanya wukuf. Kemudian tawaf. Nah, tadi sudah disebutkan sama Mbak Tiara, itu tadi keliling-keliling Ka'bah ya sebanyak 7 kali, itu namanya apa Cah? Tawaf ya.
sebanyak 7 kali mengelilingi Ka'bah ya, dimulai dari Hajar Aswad ya, sudut, kemudian muter sebanyak 7 kali ya. Diawali dan diakhiri di Hajar Aswad. Nah, sekarang kita praktek, ini ada seolah-olah Ka'bahnya ya. Silahkan kursinya kita mulai dari sebelah kanan ya, mutarnya ke kanan ya, sebanyak 7 kali. Ayo, di depan dipimpin oleh, sebentar, sini dulu, kita ngumpul di sini dulu, sebelah kanan. Ini seolah-olah adalah Hajar Aswadnya di sini ya. Kita niatkan, bunyi labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan nikmata laka wal mul la syarika laka labbaik. Kemudian rukun yang selanjutnya yaitu adalah apa sah? Sa'i ya. Sa'i itu mengenang peristiwa, apa yang tahu? Lari-lari kecil, peristiwa Nabi siapa? Mencari air Zam-Zam. Ayo, siapa? Mbak Alma? Nabi Ismail, betul. Nah, rukun yang selanjutnya ada tahallul. Tahallul itu apa ya, Cah? Ayo, Naura, apa tahallul? Iya, memotong. Masih ingat? Oke, biar kita lebih ingat, Pak Guru ada sebuah lagu ya, biar kita lebih ingat mengenai ibadah haji ya. Nah, kita bisa nyanyi bersama-sama, yuk. Ini adalah kaitannya dengan ibadah haji. Ku mau ke Mekah berkeliling sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, lalu melontar jumroh, wusta Aqabah, sa'i. Ya, itu lagu tentang ibadah haji ya. Dan wajib haji sekarang Pak Guru pengen bertanya ya. Yang pertama, sa'i, apa yang dimaksud dengan sa'i? Oke, Mbak Nada? Berlari-lari kecil sebanyak 7 kali. Dari mana ya? Betul ya. Kemudian Pak Guru ingin bertanya lagi, tadi di rukun itu ada tahallul. Apa tahallul itu? Oke, Iqbal? Menyukur rambut atau memotong rambut. Kemudian tadi adalah rukun yang telah disampaikan, Pak Guru sampaikan. Ada beberapa ya. Tadi sudah tahu perbedaan rukun sama wajib haji. Nek rukun hajinya sah apa enggak kalau tidak melaksanakan? Tidak sah. Kalau wajib haji sah tapi membayar denda atau dam ya. Oke, tadi sudah dijawab tentang rukun-rukun haji. Sekarang Pak Guru ingin menampilkan gambar-gambar yang ada hubungannya dengan rukun dan wajib haji ya. Kita lihat yang pertama di sini adalah pakaian ihram ya, pakaian untuk yang perempuan seperti itu ya. Kemudian yang laki-laki itu tidak boleh ada jahit ya. Kemudian ada 6 rukun haji. Balik lagi, yang pertama adalah yang kedua wukuf, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam tertib ya. Sudah paham semua? Ya, sekarang wajib haji. Niat dari ihram, mabit atau bermalam di Musdalifah, melontar jumroh, kemudian bermalam di Mina, melontar jumroh ula, kemudian tawaf wada ya. Itu wajib haji. Paham ya? Oke, sekarang kalau udah paham, Pak Guru ingin membagi anak-anak ke dalam beberapa kelompok ya. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nanti silahkan kalian berdiskusi ya untuk mengerjakan lembar kerja yang Pak Guru
berikan. Tadi sudah tak sampaikan antara rukun dan wajib haji. Sudah ingat ya? Nah, rukun ada 6, wajib juga itu ya. Oke, siap? Nah, Guru akan bagikan lembar kerja ya. Nanti diisi nama sama absennya ya. Silahkan berdiskusi ya. Silahkan. Oke, petunjuknya adalah dibaca dengan teliti dulu, kemudian pahami materi haji ya. Kemudian kerjakan yang tersedia dengan berkelompok. Ayo bisa diisi ya, bisa bekerja sama ya. Sudah masuk rukun haji ya. Bisa di teman satu kelompoknya jika tidak tahu ya. Bisa ditanyakan Mbak Naura sama Mbak temannya jika tidak. Sudah ya, silahkan Pak Guru tunjuk dari kelompok 1 untuk memaparkan hasil diskusinya. Diwakili sama siapa? Oke, silahkan Mbak Siva maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok 1 yang termasuk wajib haji, yaitu melontar jumroh, tawaf ifadah, mabit di Musdalifah. Guru persilahkan untuk kelompok 2 ya, silakan. Mau diwakili sama siapa? Oke, Mbak Rizja, silakan bisa maju. 2. Oke, silakan. Yang termasuk wajib haji adalah sa'i. Ya, terima kasih ya. Masya Allah, luar biasa sekali kalian telah berdiskusi tadi mengenai wajib haji dan rukun haji ya. Pak Guru ingin menyampaikan ya bahwa tadi beberapa kelompok masih ada yang menjawabnya belum tepat ya. Maka Pak Guru ulang lagi untuk wajib haji itu bisa dilihat di sini ya. Wajib haji itu melontar jumroh ya. Kemudian ya, pada kesempatan hari ini kita telah selesai membahas pada bab ibadah haji ya. Dari Pak Guru sudah jelaskan tadi ada maknanya ya. Makna dan tujuannya. Maknanya ibadah haji yaitu berkunjung ke Baitullah ya, untuk mengunjungi Ka'bah, melakukan ibadah haji. Kemudian tujuannya yaitu mendapatkan ridho Allah. Kemudian tadi menyebutkan rukun haji ada 6, wajib haji juga ada 6 ya, sudah Pak Guru sampaikan. Kemudian yang terakhir nanti kita semua bisa mempraktekkan ya, mengaplikasikan nilai-nilai ibadah haji dalam kehidupan sehari-hari ya. Sekarang di akhir pembelajaran kali ini Pak Guru ingin memberikan penilaian ya, secara tertulis, nanti bisa diisi ya. Kalau ini nanti diisi sendiri-sendiri ya. Silahkan diisi tadi apa yang telah Pak Guru sampaikan. Oke kan? Dibaca soalnya dengan teliti. Kesulitan Mas Yu? Tidak ada Mbak Alma? Tidak ada. Oke, teliti ya. Nah, dengan sebaik mungkin. Oke. Sudah anak-anak sudah semua? Oke, silakan yang sudah bisa dikumpulkan di tempat Pak Guru. Silakan bisa maju untuk mengumpulkan hasil evaluasinya. Oke, di akhir pertemuan ini Pak Guru yang bertanya, bagaimana pelajaran hari ini? Menyenangkan ya. Pada pertemuan selanjutnya ya, kita akan mempelajari materi ibadah kurban. Siapa yang ingin penasaran, ingin tidak sabar, ingin belajar ibadah kurban? Wah, semuanya ternyata ingin belajar bersama ya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan semua ya. Pertanyaan dari anak-anak? Tidak ada ya. Cukup sekian pertemuan kita kali ini, kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Doakan kami sukses, kami sayang.